Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk bergabung dalam diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis, yaitu minuman kopi yang akan dijalankan saat di kampus di bulan Desember nanti. Di mana pembahasan kita kali ini berkaitan dengan chapter 7 dan 8 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita bisa langsung mulai diskusinya, pembahasan kita sesuai dengan tugas masing-masing ya. Oke Mas mungkin bisa share PPT-nya. Baik, makasih Kakak. Aku izin sini ya teman-teman. Oke, udah di-share ya. Giliran siapa nih yang duluan? Uh, apa yang akan diusulkan untuk dilakukan? Nah, di mana jadi di sini usulannya untuk membuka booth kopi susu di acara bazar dengan tujuan utama kita adalah memperkenalkan produk kopi susu dengan berbagai varian rasa sekaligus menjualnya langsung kepada para pengunjung. Di mana konsepnya sederhana namun menarik. Kita akan menghadirkan gerai sementara yang menyajikan kopi susu segar, dibuat cepat namun menjaga kualitas rasa dengan lokasi strategis di bazar di mana kita akan menargetkan penjualan yang lumayan. Selama acara berlangsung, baik itu hanya 1 hari ataupun seminggu, kita percaya dengan produk yang berkualitas dan pelayanan yang cepat, pengunjung akan tertarik untuk mencoba produk kita. Oke teman-teman, ada tambahan atau mau langsung di next slide saja ke pembahasan yang berikutnya mungkin? Boleh di next aja bahasan selanjutnya. Nextnya siapa ya? Baik, saya. Jadi yang kedua, bagaimana kami berencana supaya produk kami laku dan berjalan lancar. Jadi kami tuh udah menyiapkan beberapa langkah yang akan kami terapkan nanti. Yang pertama mungkin ada peralatan portable. Jadi untuk memudahkan kita tuh pakai biji kopi dan semacamnya untuk mungkin gampang dipindah-pindahkan dan mungkin dapat permudahkan kita. Jadi bahan baku yang kayak seperti bubuk, susu, gula, dan es itu kita udah siapin di tempatnya langsung. Jadi kalau kita mau menyajikan kopi, customer itu nggak nunggu lama-lama lagi. Jadi mungkin akan lebih praktis. Yang kedua ada personil. Jadi kan pasti di bazarnya nanti itu kan banyak pengunjung, ramai kan. Jadi nggak mungkin kayak cuma 1-2 orang aja yang kerja. Jadi kita semua setim tuh sepakat untuk bekerja sama-sama. Eh, Terus kami nanti akan ada salah satu yang mungkin fokus ke pembuatan kopinya, terus ada satu juga buat jadi kasir untuk melayani pembayaran nanti, dan juga mungkin ada orang yang melayani pembeli, terus ada juga mungkin buat menjaga kebersihan di sekitar booth nanti. Terus dengan adanya pembagian tugas kami ini, mungkin pelanggan mungkin bisa dilayani dengan cepat, terus tanpa harus nunggu lama, apalagi kalau nanti antriannya tuh panjang. Kak Sinda, ini aku mau tanya untuk pembelian kopi bubuknya tuh kita belinya di mana atau masih cari dulu apa gimana? Kayaknya kita masih berunding dulu ya buat pemilihan kopinya nanti, tapi insya Allah nanti kopi yang kita pilih tuh terbaik. Oke, tapi kita jadinya kopi bubuk kan bukan kopi yang biji kan langsung maksudnya udah Kayaknya instannya apa kayaknya gimana? langsung bubuknya deh. Kayaknya biar gratis tetap kayak bubuk ya, biar pelayanannya juga agak cepat ya. Iya benar. Iya, iya, iya. Berarti kita jadinya rencananya mau bikin berapa varian rasanya? Tergantung sih, kayaknya mungkin ada 2 atau 3 nanti kita lihat aja sih Iya kalau kalau menurut buat aku sih nanti varian-variannya kita itu. sesuaiin aja pas sudah dekat waktunya terus kita Ya. pilih lagi varian-varian.
Oke, boleh di next ya. Belum, belum. Yang ketiga ada sistem pembayaran digital. Nah, sekarang tuh kan banyak tuh orang yang mungkin gak bawa tunai. Jadi kita berinisiatif buat menyediakan pembayaran cashless atau tanpa uang tunai. Apalagi kan rame ya di bazar nanti. Jadi Iya, betul. mungkin kita nggak akan sempat buat eh, hitung atau cari kembalian uangnya nanti. Jadi kita tuh menyediakan opsi pembayaran digital kayak QRIS, GoPay, dan mungkin OVO. Jadi adanya transaksi ini jadi mungkin lebih cepat dan praktis ya karena pengunjung pun nggak perlu repot-repot buat cari uang tunai. Selain itu juga kita pembayaran digital ini juga mungkin meminimalkan kesalahan dalam kita menghitung uang kembalian. Jadi nggak ada tuh namanya kurang-kurang dalam kembaliin uang customer ataupun kelebihan. Iya, jadi Iya, lebih jadi lebih mempermudah ya. mempermudah. Ya, aku setuju sih Ya, kalau dan kayak gitu. itu akan lebih efisien daripada kita harus hitung tuh satu-satu. Apalagi kan ya kan rame, jadi kita nggak tahu yang satunya beli berapa, yang satunya beli berapa, terus nanti kita bingung jadinya. Mencegah ini ya, biar nggak Nah, terledor gitu ya. teledor gitu ya. Jadi strategi kami ini kita berfokus buat pertama tuh kecepatan pelayanan, yang kedua ada kelengkapan peralatan, dan ketiga itu ada kemudahan pembayaran. Jadi kami semua berharap buat bikin pengunjung tuh nyaman sama kita dan pengen beli kopi kita lagi gitu. Next, boleh di next slide. Oke, boleh di next slide. Sebentar ya teman-teman, ini ada kendala sedikit, nggak bisa di next slide. Oke. 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 Poin yang ketiga itu mengapa kami akan berhasil. Nah, kami tuh semuanya tuh percaya bahwa usaha kopi kami ini akan sukses di bazar nanti. Karena kita punya beberapa alasan yang bisa menarik banyak pelanggan untuk kita mencapai target penjualan kita nih. Yang pertama, mungkin dari daya tarik produk kami. Jadi, kopi susu ini kan sekarang tuh ada salah satu minuman yang mungkin digemari di berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa kan. Dan sekarang tuh banyak tuh tren-tren kopi yang mungkin tren kopinya tuh diapain gitu itu kan. Nah, apalagi di acara besar kayak gini, pasti tuh pengunjung tuh biasanya mencari minuman yang segar, enak gitu kan untuk dinikmati. Apalagi mungkin eventnya kalau kalau nggak salah siang atau sore gitu kan, pasti kan panas tuh. Jadi tuh mereka butuh minuman yang mungkin bisa menyegarkan mereka gitu. Ya terus kan kopi juga banyak banget yang suka ya, yang Ya, nikmat kopi kita tahu banyak banget, jadi ini insya Allah berhasil. ya, karena udah familiar lah di mulut-mulut konsumen kalau kopi itu. Jadi ini juga salah satu alasan Ya, kami memilih produk kopi ya. Terus apa ya? Terus kopi susu ini kan pilihan yang di mulut customer. Jadi mungkin customer tuh bisa nikmatin buat siang atau sore karena pas sama cuacanya oke, gitu. jadi teman-teman untuk rapat sejauh ini berarti kita masih setuju ya untuk produknya belum ada, kita Ya, nggak ganti lagi kan? Ya, jadi ya, kita ya. tetap. Ya. Oke. Oke, yang kedua mungkin keunikan booth kita. Jadi di bazar itu salah satu yang menarik perhatiannya itu mungkin dari stand bazarnya tuh yang apa lucu lucu gitu. Jadi kita tuh berpikir buat mendesain booth kita tuh dengan dekorasi yang menarik dan unik. Contohnya kita pakai lampu-lampu yang warna-warni ataupun poster besar buat dengan visual yang mungkin modern. Terus jadi kalau misalnya customer jalan mungkin langsung tertuju nih sama booth kita karena mungkin posternya yang lucu ataupun yang modern gitu kan. Nah, itu juga kita menawarkan sampel gratis ya
Tapi Oh, teman-teman izin, itu kan nanti bootnya kan kita ramean ya, maksudnya patungan gitu bootnya sama teman-teman kelas yang lain, jadi bukan punya kita sendiri nih. Jadi ya, mungkin kita buat itu aja tuh, yang kayak dia bina- buat banner aja di depan di kan kita ya. standnya ramean tuh, tapi kita punya banner sendiri di Ya, depan jadi itu gitu. bisa jadi salah satu alasan buat keunikan di booth kita nanti, kan. Terus selain yang tadi itu, kita juga mungkin akan menawarkan sampel kopi gratis. Jadi untuk menarik perhatian perhatian orang yang lewat. Jadi dengan memberikan mereka kesempatan buat nyobain produk kita tuh, pasti mereka eh, kami berharap buat mereka tuh akan tertarik dan membeli minuman kami ataupun bahkan lebih dari satu produk yang mereka mereka akan beli gitu. Setuju banget sih, apalagi dengan adanya tester ini, kita bisa lebih meyakinkan customer. Jadi, aduh, kalau misal kayaknya kopi ini nggak enak nih. Misal kalau misalnya ada tester, mungkin bakalan lebih ngeyakinin customer ya. Iya, 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 benar-benar. aku setuju sih kalau ada testernya. Terus untuk gelas testernya gimana? Kita sediain gelas kecil-kecil gitu ya? Jadi buat gelas testernya itu mungkin kita akan sediain tapi yang dalam eh, ini porsinya yang lebih kecil daripada yang kami jual karena kalau besar kan mungkin kita nggak akan ada untung gitu kan. Ya, terus menurut aku kita juga harus takar dulu karena posisi keinginan kita tuh kan rencananya pengen capai 25 porsi atau lebih. Jadi kita takarin dulu yang untuk dijual, terus sisanya kalau misalnya ini kita bagi-bagiin buat jadiin tester gitu kan. Oh, Atau boleh, kita boleh. mau testernya di boothnya aja. Jadi kalau mau beli kita sediain tester atau gimana nih? Kalau menurut aku, mungkin salah satu dari kita mungkin bisa nawarin buat orang-orang yang lewat. Jadi kalau misalnya mereka tuh nggak ngeh kalau ada booth kita, karena ada teman kita yang tadi udah berkeliaran buat nawarin produk kita terus kasih tester, mungkin mereka pengunjung yang tadi yang nggak tahu jadi tahu gitu kalau misalnya kayak memang kita ada menjual produk kopi itu. Tapi teman-teman menurut aku kalau yang tester ini kita masih perlu diskusikan lagi sih karena eh, kalau kita kasih tester kan berarti kita mengurangi rasa penasaran orang ya. Jadi mereka udah tahu nih, jadi udah nggak pengen tahu lagi. Buat jadi takutnya tuh daya tariknya tuh jadi mengurang karena mereka udah tahu rasanya nih. Kalau misalnya mereka nggak dikasih tester, jadi mereka masih ada penasarannya kan. Jadi kayaknya kita harus diskusi Iya, lagi iya sih sih. soal Menurut tester aku ini. juga sama. Untuk tester ini berarti ada minusnya, ada plusnya juga Iya, ya. jadi masih pro kontra kan, jadi masih perlu Iya didiskusiin sih. lagi. Mungkin teman-teman yang lain ada sarannya gimana soal tester ini atau kita diskusiin lagi nanti Ya, pas atau mau di udah vote atau gimana. ya atau Tapi menurut aku iya benar sih kalau kata si Masat, betul juga sih ada minusnya. Tapi kata Sinta juga benar juga ada plusnya. Jadi dari teman-teman sih ada masukan yang lain? buat dari Kak Hani sama Kak Dinda mungkin ada masukannya atau nanti kita diskusiin lagi nanti di rapat-rapat berikutnya Oh, gimana Kak? mungkin untuk tester, untuk masalah tester kita lanjutin diskusinya next aja ya. Sekarang kita lanjutin untuk bahas bootnya, varian dan juga harganya boot. Ya, Oke, oke baik. berarti Jadi, tester dia masih pro kontra ya. Nanti kita diskusiin lagi di next diskusi ya. oke. Oke, Kak Sinta eh boleh lanjut. ya, aku izin lanjut ya. Mungkin yang poin terakhir itu kita buat penawaran promosi. Ini mungkin masih ini ya pro dan kontra karena kita harus lebih eh, merhatiin dulu promosi yang akan kita dipungkiri nih kalau misalnya orang-orang tuh selalu tertarik dengan promo selama bazar. Mungkin kami akan bisa menawarkan promosi kayak kopinya tuh beli satu gratis satu, contohnya ya, atau mungkin kayak yang tadi disebutkan tester kopi gitu kan. Nah, ataupun ada kayak diskon khusus jam-jam tertentu tuh, kayak misalnya kalau misalnya produk kita nggak habis. Nah, kita kan udah mau pulang, otomatis harga yang mungkin dari awalnya per cupnya 10.000, kita bisa turunin tuh karena udah mau tutup daripada nggak
nggak ke ini kan lebih baik kita menurunkan harga ke 8.000 misalnya kayak gitu kan. Ya benar sih Kak, tapi jadi kita habis ini harus lagi dihitung-hitung lagi ya. Jadi harga mentoknya buat kita masih dapat untung nih saat kita turunin harganya di akhir-akhir waktu nanti ya. Jadi kita perlu diskusi lagi Ya. sih soal harganya nanti ya. Jadi kan karena mungkin ada penawaran promosi ini, pelanggan tuh mungkin akan merasa mereka tuh untung dari mereka beli produk kami dan juga mungkin dari mereka merasa untung nih, mereka mungkin dari yang tadinya niatnya cuma beli satu kopi, yang satu kopinya dari 10.000 ke 8.000, mungkin mereka akan nambah karena pikir oh satu satu gelasnya tuh udah 8.000 nih, keuntungan bagi kita. Jadi mereka akan nambah porsi lagi, mungkin akan beli varian yang lain gitu kan. Jadi mungkin eh, itu Oh ya iya, kan. atau kita buat kayak paket bundling gitu, kayak misalnya beli eh, satu kopi, dia dapat gratis satu es teh, atau misalnya dia beli dua kopi, tambah 5.000 lagi, dia dapat tiga, gitu, Nah, itu kayak yang juga bisa di Indomaret iya, kan. itu juga termasuk penawaran promosi ya yang akan kita jalankan nanti ketika ini. Terus jadi kesimpulannya tuh kami yakin bahwa kombinasi dari produk yang menarik, desain booth yang enak dilihat dan promosi yang menggoda tuh bakal bikin booth kopi susu kami tuh bakal rame dikunjungin buat dikunjungin customer. Itu aja sih. Sekian dari ininya saya berusaha ke Maaf ya Kak, aku potong dikit ya. iya Untuk ya. media promosi ini boleh nggak apa kita cantumin media sosial juga biar kalau misal ada yang pengen beli bisa langsung ke booth kita. Boleh-boleh aja sih, karena kan itu pasti akan menguntungkan bagi kita kan. Jadi kalau misalnya kita udah buka booth nih di kampus nanti, terus kita kan butuh orang buat beli produk kita. Nah, kita mungkin bisa gunain sosial media kita masing-masing buat mempromosikan produk kita biar orang-orang yang mungkin di sekitar UNJ tuh mungkin nggak tahu, tapi karena promosi kita di sosial media kita masing-masing tuh mereka pada tahu, oh mereka lagi buka bazar nih atau coffee, terus kayak mereka mungkin penasaran, terus mereka lebih kayak oh beli deh gitu. Eh, udah sih segitu aja. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama teman rekan saya. Makasih. Baik, selanjutnya itu ada yang poin keempat, yaitu apa yang kami butuhkan untuk menjalankan rencana buka booth kita ini. Jadi di sini biasanya biar usaha kopi susu kita sukses di bazar, kita perlu beberapa hal yang perlu kita siapin dulu. Jadi di sini saya akan membahas secara rinci semua kebutuhan yang penting, mulai dari modal, bahan-bahan, sampai promosi. Jadi kami lebih siap dan tahu gitu langkah apa saja yang harus diambil. Yang pertama yaitu modal awal buat sewa tempat dan peralatan. Pertama-tama kita perlu modal buat sewa kan di tempat bazar itu. Biasanya biaya sewa tempat di bazar ini bervariasi tergantung lokasinya dan seberapa besar stand yang kita inginkan. Tapi untuk stand kita kan bagi-bagi sama sekelas ya, jadi itu mungkin masih. Iya, karena sekarang kan juga belum dikonfirmasi berapa tuh harga penyewaan stand kita. Jadi ini belum belum fix gitu, ya kan? Iya, iya. Jadi di sini masih perkiraan ya. Jadi udah sebutin aja. Terus yang kedua yaitu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini yaitu salah satu komponen penting yang harus kami siapkan dengan baik. Jadi kita perlu misalnya stok kopi yang berkualitas, susu segar, dan kayak topping-topping gitu kan buat menarik minat pengunjung. Terus perkiraan jumlah pengunjung kita juga kita kan nggak tahu sampai jam berapa ya mulainya. Tapi di sini kita biar nggak kehabisan stok di tengah acara, biar lebih aman, kita beli bahan bakunya itu dengan takaran yang pas dan kita juga sedia stok cadangan juga buat situasi yang tidak terduga kan. Jangan sampai kita juga lupa hitung biaya es batu. Apalagi kan kayak bisa saja
siang itu es batu kita cair gitu kan. Jadi kayak kita tuh perlu nyiapin yang lebih gitu kan. Terus yang poin ketiga yaitu Setuju banget ini, untuk antisipasi ya. ya benar banget Rara. Anggaran promosinya yaitu promosi ini juga kan kunci buat menarik perhatian pengunjung kan buat di booth kita. Jadi kita juga perlu anggaran khusus buat ini. Kayak bisa bikin banner-banner yang menarik seperti yang tadi Mas Sat sebutkan karena kita nggak bisa bikin booth kita itu kayak pakai lampu-lampu kan karena ini juga patungan sekelas. Jadi kita juga belum tahu berapa harganya dan kayak biaya sewanya tuh berapa ya untuk satu stand itu apakah besar atau kita dapat yang kecil. Terus juga kita bisa buat kayak flyer kecil gitu buat salah satu dari kita buat promosiin ke pengunjung yang lewat kan ya seperti yang kayak rekan saya sebutkan tadi misalnya paket bundling gitu kan jadi kita harus siapin juga flyernya jadi kita tuh nggak perlu mahal gitu nggak perlu mahal untuk bisa pasang iklan dengan anggaran kecil di akun Instagram juga Facebook seperti yang rekan saya tadi sampaikan juga kita bisa kok promosiin lewat sosial media. Dengan semua persiapan ini, kita bakal lebih siap dengan usaha kopi susu yang bisa berjalan lancar selama di bazar. Teman-teman di sini aku izin karena Zoom kita nggak premium, jadi waktu kita tinggal 9 menit lagi ya untuk diskusi. Jadi teman-teman mungkin bisa dipercepat diskusinya ya. Ya langsung lanjut aja buat yang belum, soalnya kita takut Perkiraannya memakan waktu. dilanjutkan aja sama rekan saya Syahani. Baik teman-teman semua, jadi di sini aku akan membahas tentang biaya modal dan harga jual dari minuman kopi kita. Jadi yang pertama itu kita untuk biaya tetap, salah satunya itu kita kan sewa booth. Jadi untuk saat ini biaya sewa tempatnya itu kita belum tahu karena memang belum dibahas secara lanjut. Jadi biaya tetap kita belum ada ya. Jadi untuk biaya tetap peralatan itu sendiri itu sekitar 70.000 itu terdiri dari cup dan apa sedotannya. Selanjutnya itu biaya variabel percangkirnya yaitu 5.000 itu untuk bahan baku dari minuman kopi kita itu isinya itu kayak ada kopi, susu, gula dan juga es batunya. Jadi kelompok kami itu berencana menjual minuman kopi itu per cup harganya Rp10.000. Jadi di event ini kami berencana menjual sekitar 25 cangkir kopi susu dengan harga 10.000 per cangkir. Dan dari situ keuntungan yang mungkin kami peroleh adalah sekitar Rp5.000 per cupnya. Jadi untuk porsian yang 25 porsi tadi itu 25 dikali keuntungannya 5.000. Jadi total keuntungan bersih kita kurang lebih itu 125.000. Teman-teman ini kan berarti kita belum fix ya, soalnya kita masih hitung lagi sama harga-harga enak nanti. Untuk kita harus hitung lagi sih menurutku, karena untuk keuntungannya kayaknya terlalu sedikit. Jadi kita harus pertimbangkan lagi nih, soalnya kita kan mau buat tester, mau buat banner. Jadi kayaknya kita perlu next ini lagi, diskusi lagi untuk kita hitung-hitungin lagi tuh semuanya. Jadi apa yang nanti diambil dan apa yang nanti nggak jadi diambil gitu ya, akan dilaksanakan sama yang nggak dilaksanakan nanti ya, atau gimana teman-teman? Ya iya sih setuju banget. Nanti untuk biaya-biaya modal dan harga jualnya itu kita hitung lagi kayaknya deh. Karena ini memang keuntungannya dikit banget. Ya karena banyak hal yang belum pasti juga ya. Jadi kita harus tetap lanjutin diskusinya. Iya, menurut aku sih kita perlu diskusi minggu depan kayaknya kita harus ini ya, fixin gitu. Jadi kita lihat lagi, kita hitung-hitung lagi, terus kita diskusi minggu depannya kita fixin tuh apa-apa aja yang nanti diambil harga-harganya. Soalnya kan bulan depan udah mulai ya. Oke, aku langsung next slide ya teman-teman.
Ini punya aku nih giliranku. Di sini ada skenario kasus terbaik dan kasus terburuk. Jadi kita punya dua kemungkinan nih, kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi saat event nanti. Kalau kemungkinan terbaiknya itu penjualan tinggi dengan strategi promosi yang efektif. Misalnya menjual 25 gelas per hari dan mencapai pendapatan 250.000. Jadi itu sesuai dengan itu ya perencanaan kita di awal itu kita ingin menjual 25 gelas dalam satu hari itu dengan pendapatan kita 250.000, tapi itu untuk perencanaan maksimalnya kita tuh di situ tuh, tapi kita pasti mempunyai keinginan kan buat kalau bisa lebih kita lebihin, tapi untuk perencanaannya kita di situ dulu. Dan soal 250.000 ini tadi kan belum pasti ya teman-teman, karena kita belum fixin harganya berapa gitu, jadi nanti 250.000 ini mungkin bisa berubah lagi, tapi untuk fix jumlah penjualannya 25 gelas kan? Ya, terus untuk kasus terburuk penjualan sini aku juga eh, pengen kita tahu gitu kasus terburuk penjualan kemungkinan terburuknya itu bisa jadi lebih rendah dari itu. Mungkin bisa jadi karena ada cuaca buruk atau persaingan ketat di bazar. Persaingan ketatnya tuh kan kita kan usaha kopi jadi mungkin ada teman-teman yang lain juga yang usaha kopi nih. Tapi kalau kita lihat dari angkatan 2022 sih nggak ada ya yang jual kopi lagi. Jadi insya Allah aman untuk persaingannya karena di angkatan 2022 tuh nggak ada tapi nggak tahu di angkatan lain ya, tapi insya Allah sih nggak ada ya. Dan kita kan berusaha semenarik mungkin tuh jadi biar ada pun jadi kita tetap ada bedanya nih sama yang lain-lain tuh. Terus Masa atau enggak ya eh, kan cuaca itu kan kita nggak ada yang tahu, mungkin waktu ya kita ini bazar terus cuacanya buruk. Nah menurut aku kan keuntungan kita tuh kan pasti kan kalau misalnya cuacanya buruk otomatis nggak semua produk itu kan laku, kayak misalnya yang gede kan 20 cangkir doang nih yang laku. Nah karena ada iya tadi bener tuh banget promosi bener. yang mungkin yang beli satu gratis satu ataupun tambah berapa ribu terus dapat 2 gelas, itu mungkin akan menguntungkan kita biar produk kita tuh laku walaupun ada cuaca yang buruk atau gimana gimana gitu aja sih. Ya bener banget sih bener. Jadi itu nanti karena mau kita nantinya di outdoor atau di indoor cuaca buruk ini tetap berpengaruh ya. Apalagi jualan kita itu es ya. Jadi dia pasti tetap berpengaruh. Jadi kita nanti akan adain promo itu tuh. Tapi itu untuk saat terjadi kemungkinan terburuk kan. Jadi kalau kemungkinan terburuknya terjadi nih sewaktu-waktu kita bakal adain itu tuh promo yang tadi tuh kayak paket bundling atau misalnya beli dua terus ditambah 5.000 dia bisa dapat tiga atau gimana nanti kita diskusiin lagi soal promosinya ya teman-teman. Jadi kalau untuk chapter 7 dan 8 mungkin aku rasa sampai di sini ya PPT kita dulu diskusinya sampai di sini atau teman-teman ada tambahannya lagi? Udah cukup iya, kayak karena dari tadi juga kita udah kasih usulan dari masing-masing, jadi menurut aku udah cukup. Tapi mungkin dari yang teman-teman lain mungkin kalau ada masih yang ingin disampaikan atau gimana. Kalau aku sih rasanya juga udah cukup ya. Mungkin kita perlu lebih detail lagi nanti untuk yang minggu depan buat di fixin ya apa aja dan berapa harganya gitu. Jadi kita langsung kasih ke ketua aja, Rara. Ya, sekiranya cukup ya diskusi hari ini dan eh, alhamdulillah partisipasi teman-teman aku bangga banget ya guys. Ya, sukses selalu ya teman-teman. Nah, mungkin sekiranya gitu aja ya. Karena berhubung waktunya juga udah mepet, jadi rapat kali ini aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Kayak aku N ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.